Langit itulah yang disebut aras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini ya, tadi kan sekilas ngebahas tentang banyak umat muslim yang percaya bahwa Tuhan itu ada di atas aras. Nah sebenarnya saya sendiri, saya pribadi itu kurang kurang paham lah apa itu aras dan aras itu ada di mana sebenarnya. Nah menurut AA, penjelasan AA ini gimana ya? Ayatnya itu di situ kan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan artinya pengasih. Pengasih yang maha, yang pengasih. Jadi pengasih beristiwa di atas aras. Ini kalau bahasa memang agak-agak membingungkan ya. Jadi sekarang gini, kalau kita lihat, kita kembali lagi ke bukti penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi itu kan tadinya satu kemudian dipisah, ya kan? Setelah dipisah itu tadinya dalam keadaan mati bumi, terus diturunkan hujan, turunkan air, dan air itu menetap di dalam bumi. Dan sebagiannya lagi ada di yang disebut sekarang ini disebut awan. Langit itulah yang disebut aras. Langit itu disebut aras, langit. Jadi pengasih itu jangan berpikir atau kita berimajinasi bahwa Ar-Rahman itu sosok Allahnya. Ar-Rahman itu pengasihnya, sifat pengasihnya. Contoh ya. Contohnya gini. Orang tua kepada anaknya. Ini orang tua duitnya banyak. Bukti sifat pengasihnya itu dia ngasih rumah, ngasih uang, ngasih segala kebutuhan, plus kasih ATM. Ya kan? Dikasih ATM. Pada saat habis uangnya kan minta, terus transfer ATM atau cadangan uang yang milik orang tua ini yang disebut aras. Bukan Tuhannya, bukan orang tua, itu bukan orang tua. Ya emang sifat pengasihnya melekat pada orang tua. Karena pengasih maka dikasih lagi. Makanya pada saat kekurangan kan berdoa memohon. Coba aja aktual. Pada saat kekeringan, tumbuhan, binatang semua mati, nggak ada yang hidup, kan berdoa minta turun hujan, subur lagi, ada lagi, berarti kan dari atas. Aras itu Allah kan menciptakan berpasangan. Contoh gini aja, orang nyebut masjid, apa menyebut masjid? Rumah Allah. Apa Allahnya ada di dalam? Iya ya. Kenapa orang nyebutnya rumah Allah? Ka'bah rumah Allah. Sedangkan masjid itu sendiri Allah bilang bahwa bumi ini seluruhnya masjid. Tempat kalian bersujud, tempat manusia bersujud. Tempat bersujud itu apa ya? Untuk bertaat, beribadah, untuk taat. Pasangannya bumi apa? Langit. Memohon kepada yang Maha Pengasih. Jadi bisa ditunjuk aras mana penting. Yang 7 lapis langit beserta 7 dimensinya. Kalau dihitung dari kita nyata begini sampai ke dimensi yang tertingginya itu ada 9 dimensi. Nah itulah aras. Allah Maha Pengasihnya itu
ada di atas aras. Makanya air dari mana datangnya kan nggak ketahuan. Para peneliti aja kan mengetahui bahwa bumi itu dihidupkannya itu sama Allah, diturunkannya air. Air itu menetap di bumi dan menetap juga di atas. Jadi kalau di bumi berkurang, ya dari atas turunnya. Dan itu udah di stok kadarnya seperti itu, udah cukup. Yang ada di langit dan yang di bumi itu udah cukup. Terus sebelumnya nggak ada, terus diturunkan air. Nah, dari atas aras. Nah, ya ini aras ini ya tempat kita tinggal. Langit dan bumi itu kita nggak bisa memisahkan karena langit dan bumi itu berputar, langit ikut berputar, berbarengan muternya. Makanya pesawat kan kalau menuju ke suatu tempat kan harus berangkat. Kalau bumi udah berputar, langitnya enggak, ya tinggal ke atas dia bisa nyampe. Logikanya kan gitu kan. Makanya kan ikut harus bergerak juga karena kita bergerak sama-sama. Itu logikanya seperti itu. Ya kayak kita dalam kendaraan. Yang paling gampang apa ya? Kereta, di dalam kereta. Ya kita mau ngelempar sesuatu ke tempat yang jauh kan harus jalan. Dan kereta itu kan berjalan juga kan. Apa kita lempar terus tiba-tiba ke sono sendiri kan enggak. Makanya muternya bareng. Emang berputar. Ya jadi yang 7 lapis langit mulai dari troposfer sampai eksosfer itu tuh. Ya itu. Jadi gamblang. Ya ilmu pengetahuan ini yang akhirnya para ilmuwan meneliti bisa membuktikan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Ya memang Al-Qur'an itu kan udah jelas. Allah sendiri bilang akan di kemudian hari akan diketahui kebenarannya. Jadi nggak semuanya pada saat itu langsung tahu semua. Mereka bertahap mengetahuinya. Makanya jangan sampai ada yang pada saling menyalahkan, pada berantem, karena belum tentu apa yang kita ketahui sekarang itu ternyata yang sebenarnya. Jadi jangan bilang, jadi jangan salah paham gini ya. Sifat Allah kan melekat pada zatnya, pada Allah. Berarti terus masa Allahnya ada di situ juga? Ya contoh tadi aja tuh dipikirin deh. Punya sifat pengasih, orang tua ngasih. Terus sesuatu yang diberikannya itu apa melekat? Mau ngasih uang, apa uang yang dibawa-bawa sekarang? Terbukti kan nggak dibawa-bawa duitnya, bisa transfer. Betul nggak? Iya. Cukup ya segitu ya. Jadi udah jelas benar-benar jelas itu. Ya kalau misalnya ada yang beda pendapat dari kalangan yang mendengar ini ya silakan dirungin aja dulu. Udah berarti itu ya kita cukupin lagi. Nanti kira-kira ada lagi nggak nih? Udah selesai, nanti ada lagi. Udah ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.